tanpa kita sadari ada kejadian-kejadian di sekeliling kita yang menghasilkan sesuatu yang keram. Anda pernah mendengar tentang jenggot? Nggak tahu ya. Jenggot itu seperti ya tidak, itu manusia mumi ya. Dari arwah yang sudah meninggal mungkin ya. Nah, jadi dua alam, alam gaib sama alam dunia gitu. Jadi dari alam gaib mungkin masih mengenal alam dunia. Ya kayak kecil orang cuma rambutnya panjang, punya kukunya panjang gitu loh. Saya kurang percaya sama jenglot gitu. Masalah kenapa? Dia tuh berbentuk patung kecil yang nggak ada ininya gitu loh, nggak ada perubahannya gitu loh. Jadi patung kecil aja gitu loh. Jenggot saya nggak terlalu ini, itu kan karena baru ya. Jadi saya nggak terlalu paham benar, nggak pernah ini saya. Jenglot itu saya dapat di Gunung Menumbing, Pulau Bangka, sekitar 7 tahun silam. Saya didatangi sepasang kakek-kakek dan nenek-nenek. Kemudian mereka memberitahu saya di mana ada jenglot itu saya mesti ambil. Ya udah, kemudian saya berangkat ke gunung tersebut dan melakukan ritual di sana. Begitu saya tiba di atas gunung tersebut, saya diajari membaca mantra sebelumnya yang lewat mimpi itu saya panggil. Kemudian kakek-kakek dan nenek-nenek itu muncul di hadapan saya, malah menantang gitu, ya saya terus duduk wirid, tapi sepertinya tubuh saya ini terdorong sampai ke bibir jurang. Pada saat itu kemudian ya saya nggak gentar, ya saya terus ngewirid, terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian kakek nenek itu jadi asap dan tergeletaklah jenglot itu. Saya melihat jenglot itu sesuatu benda yang benar-benar antik ya, karena dalam bentuk jasad, tapi dia tetap tumbuh. Organ-organ tubuh itu tetap tumbuh, seperti kuku dan rambutnya itu akan bertambah. Ya alhamdulillah untuk kerezekian bertambah lancar ya. Terus menjaga dari serangan-serangan halus dari luar. Ya misalkan ada seseorang yang mengirimkan guna-guna atau santet lah, itu jenglot itu biasanya akan bergetar, bergoyang. Konon, jenglot mempunyai kemampuan untuk menularkan kekuatannya kepada manusia. Kita seperti mempunyai kekebalan tersendiri bila berada di daerah pancaran energinya. Benarkah itu? Pemirsa, di sebelah saya sudah ada Mas Hendra yang akan memperlihatkan pancaran kekuatan dari jenglot. Interaksi dengan jenglot dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu pada penguasa setempat atau Mbau Rekso. Proses kontak secara spiritual diawali dengan mengucapkan bacaan-bacaan yang memiliki makna tertentu. Pesan apa nih Mas Hendra waktu Anda memegang jenglot? Pada awalnya ya, emang saya kan masih orang awam gitu ya. Ya agak sedikit takut atau gimana gitu, grogi gitu ya. Tapi setelah megang ini ya, timbul keberanian tersendiri gitu. Seperti ada kekuatan yang melekat dalam tubuh kita gitu ya. Jadi timbul keberanian kita untuk mencoba hal-hal yang mustahil gitu.
Apa itu sering dilakukan? Nggak selalu sih ya. Pada waktu makan beling ini apa yang bisa dirasakan? Ada yang gimana? Pada waktu makan beling. Kalau udah dalam kondisi seperti ini ya udah tidak ada rasa apa-apa lagi gitu. Jadi beling-beling ini ya udah seperti ya kita ibaratkan kalau kita makan kerupuk aja gitu. Jadi nggak ada yang aneh. Ya, Seperti biasa aja. udah biasa aja karena kan pengaruh dari kekuatan ini nggak meresap ke dalam diri kita. Biasa. Ternyata yang masih ada yang percaya dengan kekuatan gaib seperti Mas Hendra ini. Setelah memegang jenglot, dia merasa mempunyai suatu kekuatan lain sehingga dia berani untuk melakukan hal-hal yang sifatnya di luar dari kebiasaan manusia. Percaya atau tidak, itu terserah. Saya sempat meriksa ada 4 jenglot, yang 2 yang asalnya dari manusia itu tidak berbulu, ukurannya kecil sekitar 10 sampai 15 cm begitu. Ada 2 lagi yang katanya dari monyet, keturunan monyet, itu cirinya adalah bulunya banyak semua, seluruh tubuhnya berbulu. Jadi ada 2 macam paling sedikit. Secara fisik dari luar itu terus terang kita tidak menemukan ciri seperti manusia karena bentuknya rada lain begitu ya. Ya, kukunya, bentuk tubuhnya segala macam. Sudah kita lakukan pemeriksaan ronsen juga. Pemeriksaan ronsen itu yang kita dapatkan ternyata itu adalah tidak mempunyai struktur seperti manusia karena tulang-tulangnya itu tidak mempunyai iga seperti tulang kepala segala macam, tapi mempunyai struktur yang seperti batang di tengah tubuhnya. Tapi yang ajaib itu ada di situ, pada akar rambutnya kita dapatkan itu akarnya adalah ada akar rambutnya. Jadi itu rasanya agak sulit tuh kalau itu adalah ditanam begitu ya. Tapi kemudian rambutnya sendiri kita analisis, kulitnya maupun sumsumnya, kita dapatkan ciri yang seperti rambut manusia. Kemudian kita juga sudah lakukan pemeriksaan DNA dari kulit daerah perut, itu diambil pada waktu itu di hadapan kita periksa dengan metode pemeriksaan DNA, diperbanyak dengan metode PCR, polymerase chain reaction. Itu adalah satu metode untuk memperbanyak DNA. Itu hasilnya itu keluar pita-pita DNA yang adalah pita DNA manusia. Untuk mendapatkan ketepatan sebaiknya kita ambil sampel dari dalam. Tapi pada waktu itu tidak memungkinkan karena yang punya jenglot itu mengatakan bahwa itu adalah makhluk hidup, jadi tidak bisa diotopsi begitu. Hasil dari pemeriksaan ini saya bisa katakan kesimpulannya itu jenglot itu barangkali kemungkinan besar itu adalah memang ada satu makhluk tetapi yang bukan termasuk kriteria yang kita kenal. Tuhan menciptakan harmonisasi kehidupan manusia dengan alam sekitarnya. Sikap yang bijaksana akan membawa kita pada kematangan jiwa. Saya Hari Panca, menunggu Anda